Optimalisasi penggunaan gadget. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Satu pendahuluan. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Artinya, dari hari ke hari, gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Kemudahan untuk melakukan sesuatu yang positif maupun kemudahan melakukan hal-hal negatif. Handphone atau HP, MP3 player, laptop, netbook, kamera, TV 3D, electronic reader, Xbox, tablet, dan berbagai macam yang lain dapat disebut sebagai gadget. Salah satu jenis gadget yang paling akrab dalam kehidupan sehari-hari adalah handphone. Gadget jenis ini mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Penemuan baru selalu hadir dengan daftar spesifikasi yang lebih selalu dihadirkan. Sekarang ini handphone tidak semata-mata hanya untuk digunakan untuk berkomunikasi. Teknologi baru yang diterapkan memungkinkannya sebagai kamera, perekam video, peta digital, pemutar musik, koneksi jaringan internet, dan lain sebagainya. Peredaran gadget semakin meluas dan hal ini tak lepas dari motif seseorang untuk memilikinya. Beberapa orang menginginkan kehadiran gadget hanya untuk gengsi atau gaya, dikenal dengan lifestyle. Namun banyak juga pengguna gadget yang mampu dan pintar untuk mengoptimalkan fungsi gadget untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Romawi 2, dampak keberadaan gadget. Dampak yang diakibatkan keberadaan gadget cukup signifikan dalam evolusi budaya kehidupan manusia. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Jika kita tidak mengendalikan penggunaan gadget, maka dampak negatif akan sangat mudah terjadi dibandingkan dengan dampak positifnya. Menurut hasil survei bahwa sebagian besar pengguna gadget ini adalah usia muda yang belum cukup dewasa dan belum cukup bijaksana dalam menentukan mana yang baik atau mana yang tidak baik untuk diakses, dibaca dan dijadikan sebagai panutan. Menurut data survei yang dilakukan oleh Nielsen Survey tahun 2013, berikut bagian pengamatannya. Sebagai grafik pengguna gadget berdasarkan usia, ialah seperti grafik berikut ini. Dari grafik terlihat bahwa khususnya smartphone atau ponsel pintar, kebanyakan usia 18 sampai dengan 24 tahun. Semakin tua seseorang, semakin sedikit yang menggunakan gadget. Apa saja sih aktivitas yang dilakukan para pengguna smartphone dengan ponsel pintar mereka? Pertanyaan ini selalu muncul di berbagai topik pembicaraan mengenai gadget dan telekomunikasi. Berdasarkan hasil riset Indonesia Smartphone Consumer Insight, Mei 2013 terdapat 10 aktivitas pengguna smartphone yang paling diminati. Antara lain, sesuai dengan grafik yang dihasilkan, dari survei di atas dapat disimpulkan bahwa chatting atau mengobrol atau percakapan online, browsing, penjelajahan atau pencarian situs website, dan jejaring sosial merupakan aktivitas yang paling diminati dalam penggunaan smartphone di Indonesia. Memang demikian adanya. Tren saat ini adalah para anak muda lebih banyak yang menghabiskan waktunya untuk mengobrol tanpa arah dan tujuan yang jelas. Mereka lebih senang berkomunikasi dengan teman-temannya melalui gadgetnya daripada berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Hal ini dapat membentuk karakter yang tidak mau peduli dengan lingkungan. Komunikasi dengan orang tua pun semakin jarang karena mereka memiliki keasikan sendiri, yaitu berkomunikasi melalui gadgetnya. Mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat gadget daripada bertemu secara langsung atau face to face, sehingga sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Apabila kita cermati lebih lanjut, apa sih yang menyebabkan chatting, browsing, dan jejaring sosial sangat diminati dalam pengguna smartphone generasi muda saat ini? Ternyata, apabila aktivitas penggunaan smartphone di atas dikaji melalui self-concept
Perilaku generasi muda ini termasuk dalam tipe social self atau social self seperti alay, lebay, ataupun selfie, di mana mereka lebih mengutamakan pandangan orang lain mengenai dirinya ataupun mengarahkan orang lain untuk memandang dirinya seperti apa. Dari konsep ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna smartphone di Indonesia masih belum sadar akan banyaknya aplikasi yang dapat menambah pengetahuan dan memudahkan aktivitas sehari-hari. Misalnya saja, seperti aplikasi berita terkini, perbankan mobile, transportasi, dan sebagainya. Pencarian informasi kerap mereka lakukan dengan menggunakan mesin pencari, contoh google.com. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan apa yang mereka cari. Kemudahan mendapatkan sesuatu dengan tanpa usaha atau kerja keras akan membentuk generasi yang pemalas. Cukup menekan tombol atau layar sentuh, semua informasi yang mereka cari dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus susah payah pergi ke toko buku atau perpustakaan. Informasi yang mereka dapatkan tanpa ada filter yang menyeleksi mana yang pantas, baik, dan juga benar. Dengan kemampuan mengakses internet yang dimiliki oleh gadget, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis atau website situs yang dapat diakses. Di internet, terdapat gambar-gambar porno dan kekerasan yang bisa mendorong seseorang untuk bertindak maksiat, kriminal, kekerasan, ataupun kesadisan. Karena segi bisnis dan isi dunia internet yang tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang sebenarnya bersifat tabu. Akibat kemudahan komunikasi yang dimiliki gadget, maka penipuan pun merajalela. Contoh, dalam suatu kasus, ada penipuan yang berkedok, Pak, kirimi saya pulsa, kirimi mama pulsa, atau silakan transfer ke rekening nomor sekian. Contoh lagi adalah mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah dan juga menang atas undian dan lain sebagainya. Cara yang terbaik untuk menghindari hal tersebut adalah dengan mengabaikannya atau mengecek informasi yang kita dapatkan. Perjudian malah terjadi melalui aplikasi yang terpasang di gadget. Dengan jejaring yang tersedia, para penjudi tidak perlu ke tempat-tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Kita hanya perlu menghindari pengisian formulir persetujuan. Karena umumnya aplikasi perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. Perlu adanya tindakan bijak dalam mengendalikan penggunaan gadget ini. Pembatasan waktu penggunaan gadget harus diterapkan secara disiplin. Penggunaan gadget yang berlebihan mengakibatkan kecanduan dan hilang kepekaan sosialnya. Anak-anak tidak dapat berkonsentrasi belajar karena selalu menginginkan bermain game atau hiburan lainnya yang terdapat di gadget yang mereka miliki. Di sisi lain, di samping gadget menimbulkan dampak yang negatif, tentunya gadget dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi penggunanya. Mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan adalah hal yang dapat menghemat penggunaan waktu, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk beribadah kepada Allah dan untuk kegiatan positif lainnya. Penyelesaian beberapa pekerjaan dapat kita lakukan di mana saja dan juga kapan saja, tidak harus tetap duduk di tempat kita bekerja. Di perjalanan menuju tempat-tempat ibadah dan kegiatan lainnya, dapat pula sambil menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Tentunya bukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dengan fisik, tapi pekerjaan yang bisa diselesaikan menggunakan bantuan alat gadget tersebut. Sangat disayangkan apabila pengguna smartphone kurang memahami dan tidak memanfaatkan ponselnya dengan smart, terutama fasilitas media informasi berbasis online yang ditawarkan oleh komputer mini. Ini untuk menambah pengetahuan, karena apabila para pengguna smartphone dapat memanfaatkan ponsel pintarnya dengan maksimal, maka pengetahuan yang sangat luas dapat dimiliki dalam genggaman tangan. Berbagai aktivitas mampu dikerjakan dengan cepat dan praktis. Dengan memanfaatkan smartphone dengan smart atau pintar, secara tidak langsung generasi muda bisa menjadi penerus bangsa yang memajukan negara Indonesia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menggunakan smartphone dengan smart? Pramawati 3, optimalisasi penggunaan gadget.
Satu, pada bidang pendidikan. A. Mendukung perkembangan pendidikan. Menggunakan smartphone dan tablet atau komputer kecil memberikan siswa atau pelajar memiliki akses yang mudah terhadap pengetahuan. Tentu saja hal tersebut dapat mendukung dunia pendidikan. Siswa saat ini memiliki akses berbagai sumber mulai dari diagram, artikel, esai, dan informasi akademik lainnya yang dapat meningkatkan prestasi siswa di dalam kelas. B. Interaksi. Kita semua tahu bahwa seorang guru menanyakan soal kepada siswa atau dosen kepada mahasiswa. Sejenak kebanyakan dari mereka menjadi gugup, berpikir bahwa dirinya mungkin berada dalam kesulitan. Dengan mobile learning, komunikasi antara guru dan siswa lebih mudah. Ia bahkan bisa mendorong siswa pemalu untuk berkomunikasi lebih terbuka ketika mereka berada di kelas. Guru juga dapat menggunakan perangkat mobile untuk berinteraksi dengan siswa yang membutuhkan perhatian khusus. C. Manajemen atau pengelolaan. Tidak ada siswa yang sama kemampuannya. Dalam kegiatan belajarnya, masing-masing memiliki cara mereka sendiri dalam menyerap informasi. Setiap siswa memerlukan pedagogi atau strategi untuk belajar yang berbeda-beda. Melalui mobile learning, siswa dapat belajar dengan cara mereka sendiri. Mereka dapat mempersonalisasikan dirinya dan menikmati kegiatan belajar. D. Akses yang lebih luas. Selain memiliki akses pendidikan online dengan menggunakan smartphone dan tablet, siswa sekarang memiliki akses ke pakar pengetahuan. Siswa dapat membaca ulasan dan blog oleh para ahli lapangan. Mereka juga dapat mengikuti konferensi dan seminar online. Mereka juga sekarang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para profesional, bahkan dari rumah atau ruang kelas. Menggunakan gadget membantu mereka dapat mengatasi jarak dan juga biaya. E. Membantu pendidikan bagi siswa dengan kekurangan fisik. Untuk membantu siswa dengan ketidakmampuan belajar, teknologi mobile juga dapat bermanfaat bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Sekarang ini ada beberapa aplikasi yang melayani ketidakmampuan belajar dan gangguan fisik. Kita dapat mengatakan bahwa siswa dengan kekurangan fisik memiliki kesempatan untuk menjadi sama dengan mereka yang normal. F. Media interaktif. Gadget bisa kita manfaatkan untuk media belajar interaktif. Anak-anak dapat belajar cepat dan menyenangkan dengan menggunakan gadget, mulai dari pengenalan warna, huruf, penyesuaian huruf, hingga merangkai kata dan juga kalimat. G. Audio visual. Kemampuan mengolah dan menampilkan audio dan visual atau multimedia dapat digunakan untuk memberikan penjelasan atau pengajaran kepada siswa dengan cepat, mudah, dan menarik. H. Diulang berkali-kali dengan mudah. Banyak aplikasi yang tersedia yang membuat gadget sebagai alat perekam suara dan juga gambar. Materi yang diberikan pengajar dapat diulang berkali-kali tanpa melelahkan terhadap pengajar. Hal ini sangat bermanfaat sebagai media pengajaran, khususnya bagi siswa yang relatif lambat dapat menangkap sebuah pelajaran. I. Evaluasi atau tryout online. Electronic tryout merupakan aplikasi latihan soal yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa SD, SMP, SMA, dan bahkan bagi CPNS lengkap untuk semua pelajaran dan bab sesuai kurikulum Diknas dan juga Departemen Agama. Aplikasi electronic tryout dikembangkan oleh pengembang software lokal. Tak hanya siswa yang bisa menggunakan aplikasi electronic tryout ini, pasalnya beragam database soal umum seperti soal ujian, bahasa asing, ujian profesi, psikotes hingga ujian teori SIM juga disediakan oleh electronic tryout. Ada aplikasi tryout yang menyediakan sebanyak 4.000 lebih data soal yang siap pengguna download, bahkan untuk membuat soal sesuai standar pendidikan di Indonesia. Menurut Diknas dan Depak, bekerjasama dengan kurang lebih 35 guru profesional dan akan terus bertambah setiap saat. C. Kamus elektronik. Kamus elektronik adalah kamus yang berbasis komputer yang bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil. Untuk kamus elektronik berbasis bahasa Jepang, jenis kamus ini dilengkapi dengan alat pembaca CD-ROM untuk menambah perbendaharaan katanya, serta mampu berfungsi untuk pengecekan ejaan atau spelling checker.
Kebanyakan kamus elektronik ini sekarang punya kemampuan dalam menerjemahkan ke beberapa macam bahasa. Namun, untuk penerjemahan secara akurat, kebanyakan kamus ini hanya mempunyai kemampuan satu macam bahasa saja. Seperti halnya kamus elektronik bahasa Jepang ke bahasa Inggris atau sebaliknya. K. Perpustakaan digital. Beberapa keunggulan perpustakaan digital diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, long distance service. Atau dengan perpustakaan digital, pengguna bisa menikmati layanan sepuasnya kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, akses yang lebih mudah. Akses perpustakaan digital lebih mudah dibandingkan dengan perpustakaan konvensional karena pengguna tidak perlu dipusingkan dengan mencari di katalog dengan waktu yang lama, murah, dengan waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah murah, cost effective. Perpustakaan digital tidak memerlukan banyak biaya. Mendigitalkan koleksi perpustakaan lebih murah dibandingkan dengan membeli pada buku. Yang keempat, mencegah duplikasi dan plagiat. Perpustakaan digital lebih aman, sehingga tidak akan mudah untuk diciplak. Bila penyimpanan koleksi perpustakaan menggunakan format PDF, koleksi perpustakaan hanya bisa dibaca oleh pengguna tanpa bisa mengeditnya. Kemudian yang terakhir adalah publikasi karya secara global. Dengan adanya perpustakaan digital, karya-karya dapat dipublikasikan secara global ke seluruh dunia dengan bantuan internet. Sedangkan kerugian yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan gadget secara berlebihan di bidang pendidikan yaitu seperti diurai di bawah ini.